Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali melanjutkan informasi dari video sebelumnya terkait Kepmenpan RB nomor 11, teman-teman ya. Nah, banyak juga teman-teman pastinya yang penasaran dengan isi suratnya. Nah, ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024. Oke, kita lihat di sini di bagian keputusan, teman-teman ya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang jabatan pelaksana. Jadi di sini jelas ya, tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama adalah jabatan pelaksana terdiri atas klerek, operator, dan teknisi. Nah, jadi operator masuk, teman-teman ya. Yang kedua, menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana. Jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi dari PNS dan atau P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Bagian ketiga, bagi instansi pemerintah yang telah menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana dan kelas jabatannya berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan atau Kepmenpan RB nomor 656 tahun 2023 tentang jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian kelas jabatan. Keempat, instansi pemerintah wajib menyesuaikan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan keputusan menteri ini paling lambat 1 tahun, paling lambat. Kelima, pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1103 tahun 2022 di lingkungan instansi pemerintah, teman-teman ya, tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, dan keputusan Menteri Pan RB nomor 656 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi Kepmenpan sebelumnya yaitu 1103 dan 656 dicabut, teman-teman ya, alias tidak berlaku lagi. Jangan sampai teman-teman tetap menjadikan itu sebagai pedoman. Keputusan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Nah, ini. Oke, kita lihat. Oke, di sini kualifikasi pendidikan. Nah, kita lihat klasifikasi klerek, daftar nomenklatur. Nah, ini untuk klerek. Kita cek coba yang apa namanya, teman-teman ya, yang operator. Dia itu ada di bagian bawah. Nah, ini. Oke, teman-teman ya. Ini di lampiran, dia itu ada di lampiran kedua, teman-teman ya. Lampiran kedua. Klasifikasi operator, daftar nomenklatur jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Oke, kita lihat. Ini nomenklaturnya, kualifikasi pendidikannya. Untuk nomenklatur penata layanan operasional, kualifikasi pendidikan minimal adalah S1 atau D4 yang relevan dengan tugas jabatan. Tugas jabatannya adalah melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis, kedudukan jabatan di instansi pemerintah, dan ini bisa diisi oleh PNS maupun P3K. Nah, teman-teman ya, ini sudah diberi tanda huruf F. Oke, kita lihat lagi di Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan juga ada. Kita cek di Kementerian, nah ini, di Kementerian Pendidikan. Nah, ini ada editor buku. Ini kualifikasi pendidikannya S1 atau D4, bidang ilmu komunikasi, bahasa atau sastra, sosial, humaniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan, di mana tugasnya adalah melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca. Ini bisa, dia bisa itu PNS, bisa juga P3K, teman-teman ya. Sama dengan guru-guru itu kan bisa PNS, bisa P3K juga. Oke, kita lihat lagi. Ada konservator, ada kurator. Oke, juru pelihara cagar budaya, registrar,
Kita scroll coba lagi. Pengawas hasil penyetoran penjaga tahanan, ini dari Kemenkumham teman-teman ya. Kementerian Kesehatan, ini nomenklatur operator layanan kesehatan. Nah, ini untuk Kementerian Kesehatan ada operator layanan kesehatan, bisa SMA atau SLTK, SLTA segala jurusan. Kegiatannya apa, jabatannya itu atau tugasnya melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan PNS maupun P3K. Nah, ini SMA bisa teman-teman ya. Oke, kita ke teknisi. Kita ke teknisi. Nah, untuk teknisi di sini ada Kementerian Perhubungan. Nomenklatur nahkoda ada kapal kelas 1, kapal kelas 2 sampai kelas 5. Kualifikasi pendidikannya S1, kalau kelas 1 ya S1 atau D4 bidang pelayaran atau umum. Terus Menteri Kementerian Perhubungan. Ini rata-rata banyak SLTA teman-teman ya. Jadi ini jenis jabatan pelaksana terbaru yang diterbitkan oleh Menpan RB teman-teman ya. Dan di sini ada masuk operator juga. Editor buku juga bisa di ASN kan begitu teman-teman ya. Tadi untuk Kementerian Pendidikan. Jadi sekali lagi teman-teman ya, untuk klasifikasi operator ini ada daftar nomenklaturnya, ada nomenklatur penata layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional, bisa SD atau SLTP sederajat, yang mana kegiatannya itu pengelolaan layanan umum, operator laboratorium, teknisi laboratorium. Nah, kalau operator laboratorium ini bisa D3 teman-teman ya, yang jelas bidang yang relevan dengan tugas dan jabatan. Oke. Di Kementerian Pendidikan ini ada editor buku, penyuluh bahasa, konservator, dan di sini tugas-tugasnya teman-teman bisa lihat ya. Ini tugas-tugasnya. Ada registrar, penata pameran, revitalisasi bahasa dan sastra, juru pagar budaya. Nah, ini juru pagar budaya ini bisa SMP teman-teman ya. Juru pelihara ada SMP juga. Polisi khusus cagar budaya bisa SLTA atau SMK teman-teman ya. Yang mana tugasnya itu melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non justisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi dan objek yang diduga cagar budaya. Dan ini boleh diisi menjadi PNS atau P3K teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.